menjelaskan tentang pembahasan gelombang elektromagnetik, yang mana Maxwell menunjukkan dengan teorinya bahwa suatu bisikan elektromagnetik merambat dengan vektor E-nya tegak lurus dengan vektor B, yaitu medan magnet, dan keduanya tegak lurus arah rambat jadi transversal, serta dengan kecepatan cahaya. Maxwell menarik kesimpulan bahwa gelombang pada umumnya adalah suatu bisikan yang merambat dalam suatu medium. Kita tinjau terlebih dahulu, yaitu suatu gelombang datar merupakan suatu bisikan yang hanya merambat ke satu arah, misalnya ke arah X. Maka gelombang itu adalah suatu fungsi daripada X dan T. Sebagaimana persamaannya, yaitu persamaan gelombang. F sama dengan F dikali X dikurang dengan VT, yang mana gelombang elektromagnetik tak lain ialah gelombang medan magnet yang merupakan B. B itu sebagai medan magnet. Kemudian pada hakikatnya, berdasarkan persamaan Maxwell 3 dan ke-4, setiap variasi medan magnet akan disertai timbulan medan listrik yang boleh jadi juga bervariasi terhadap waktu. Dan sebaliknya, setiap variasi medan listrik akan disertai timbulnya medan magnet. Jadi setiap getaran medan magnet akan selalu disertai getar medan listrik, dan begitu juga sebaliknya. Getaran medan magnet dan medan magnetik selalu berada bersama atau saling menyertai. Oleh karena demikian, kebanyakan sumber gelombang elektromagnetik merupakan berupa permukaan. Maka kebanyakan gelombang elektromagnetik boleh dikatakan sebagai planar. Planar itu merupakan medan gelombangnya berupa bidang datar. Berarti yang berbentuk planar itu dia berupa sebuah bidang datar. Makanya dia termasuk ke gelombang elektromagnetik. Kemudian di dalam teknik, kebanyakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan adalah transversal. Cahaya pada umumnya berupa gelombang elektromagnetik transversal. Nah, sekarang kita lihat gambar, yaitu gambar gelombang yang berupa transversal. Yang mana di sini merupakan sebagai titik P dan di bawah merupakan sebagai titik A. Sedangkan di sini merupakan vektor K. Ini sebuah vektor R. Di mana K vektor ini merupakan vektor hambatan, di mana K vektor merupakan vektor hambatan. Secara matematis, K vektor sama dengan 2pi per lambda. Kemudian sudut fase di A, berarti sudut
Sudut yang digambar ini merupakan sudut fase A sama dengan sudut yang di fase B. Secara matematis, sudut A dan B dapat dituliskan menjadi 2pi per lambda dikali dengan R sin theta. Kemudian dari persamaan ini mendapat hubungan antara persamaan gelombang transversal dalam bentuk menjadi E vektor sama dengan E0 vektor dikali dengan EJ, K vektor dikali dengan F vektor kemudian dikurang dengan omega T. Sedangkan H vektor sama dengan H0 vektor dikali dengan EJ kemudian K vektor dikali R vektor dikurang omega T. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell 3 dan 4. Jadi didapatkan K vektor dikali E vektor sama dengan omega mu H vektor. K vektor dikali dengan H vektor sama dengan min omega mu E vektor. Kemudian dari persamaan Maxwell 3 didapatkan di mana E per H sama dengan akar mu per epsilon. Kemudian kita masuk ke penjabaran persamaan gelombang EM. Dari keempat persamaan Maxwell, maka didapatkan divergensi epsilon 0 E vektor sama dengan 0. Sedangkan divergensi mu 0 didapatkan H vektornya sama dengan 0. Atau divergensi E vektor sama dengan min mu 0 do H per do T. Sedangkan divergensi H vektor didapatkan min epsilon 0 do E per do T. Oke. Maka bisa dijabarkan lagi, bisa dijabarkan menjadi divergensi kali divergensi E vektor sama dengan min epsilon 0. Divergensi kali divergensi H vektor sama dengan min epsilon 0, di mana
kita menggunakan rumus analisis vektor. Analisis vektor sehingga menjadi divergensi A vektor dikurang divergensi kuadrat A vektor. Sedangkan dengan menggunakan persamaan Maxwell 1 dan 2, Maxwell 1 dan 2, persamaan gelombangnya menjadi divergensi kuadrat E sama dengan 1/c kuadrat do kuadrat E per do T kuadrat, atau divergensi kuadrat H sama dengan 1/c kuadrat do kuadrat H per do T kuadrat. Kemudian dengan menggunakan rumus analisis tersebut didapatkan kecepatannya dengan harga kecepatan C sama dengan epsilon mu0 pangkat min 1/2 sehingga mendekati 300 km per detik. Tiga meter kilo per detik menjadi kecepatan, berarti ini kecepatan cahaya yang nilainya 300 km per detik. Kemudian dengan kenyataan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya, maka dihipotesiskanlah bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang sesudah dilakukan berbagai verifikasi secara eksperimen. Akhirnya, hipotesis itu lalu diterima sebagai teori yang tak tersangkalkan sampai sekarang, yang sekaligus memperkuat sanggahan akan keberadaan medium ether. Karena menjalarnya gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perantara, bahkan lebih leluasa di dalam vakum. Di samping cahaya, sinar gamma dan sinar X ternyata merupakan gelombang elektromagnetik yang dimana panjang gelombang lambda untuk berbagai wujud zat atau sebagai wujud gelombang elektromagnetik. Wujud gelombang elektromagnetik pada sinar gamma berjumlah panjang gelombangnya berjumlah 0,01 angstrom sampai dengan 0,1